Salam sehat, Radar Kesmas, radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, kembali lagi bersama saya Nisa Anindita sebagai host untuk acara Radar Podcast Hima IKM Unusa. Nah, kalian pada tahu nggak sih apa yang akan kami bahas pada episode kali ini? Ya, kita akan bincang santai dengan salah satu alumni Kesmas Unusa angkatan 2016. Betul nggak Kak Anton? Iya, benar, 2016. Iya, halo Kak Anton. Halo. Ya, Kak Anton, kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih, Kak? Iya. Sekarang sih lagi sibuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, karena kebetulan saya bekerja di sini di Asmat. Mungkin sudah pada tahu Asmat atau belum? Di daerah Papua, bukan? Iya, benar, di Papua. Di letaknya itu dekat sama kota Merauke sama kota Timika. Wow, jadi di Papua lumayan jauh. Iya. Di sini sih saya dari kecil memang di sini ya. Jadi istilahnya setelah kuliah kembali lagi mengabdi di sini. Oh, jadi merantau waktu kuliahnya ya, Kak ya? Iya, benar. Oke, Kak Anton. Kalau boleh ini saya bertanya sedikit nih tentang masa kuliah Kak Anton. Boleh nggak, Kak? Boleh. Ya, pertama saya mau tanya itu bagaimana sih perjalanan Kak Anton waktu menuju masuk ke jurusan Kesmas di Unusa? Kenapa milih Kesmas gitu? Oh iya, jadi awalnya saya masuk di Unusa itu, saya kan angkatan tahun 2016. Sebenarnya kalau boleh jujur, itu dulu tidak ada pandangan ke Unusa. Lalu saya punya teman, dia awalnya masuk di Kesmas Unusa. Lalu dia pindah waktu semester 1 kah kalau nggak salah, 1 atau 2 ya, dia pindah ke fakultas kedokteran ya. Jadi dia pindah fakultas kedokteran, saya masuk di Kesmas. Jadi dia sama-sama juga dari Asmat, namanya Kak Mega Astri ya. Jadi saya tahu Unusa dari Kak Mega, dan memang saya niatnya memang mencari kampus di Surabaya. Jadi pas Kak Mega kuliah di Unusa dan ada Kesmas, akhirnya saya masuk ke Kesmas Unusa. Ya, begitu deh. Oh, begitu. Terus kenapa harus Kesmas gitu, Kak? Kenapa Kakak nggak milih jurusan lain? Motivasinya memilih jurusan kesehatan masyarakat itu bagaimana? Iya, jadi motivasi saya sebenarnya kuliah Kesmas itu karena mungkin berkaca ya dari tempat saya tinggal yang sekarang ini. Dari saya kecil saya kan tinggal di Asmat di Papua. Itu kalau kita bilang banyak permasalahan kesehatan yang sangat kompleks ya di sini. Mulai dari geografisnya, dari letaknya juga, dari budaya. Nah, di sini tuh banyak sekali ininya yang kita bisa gali tentang permasalahan kesehatannya. Dan memang di sini untuk SKM juga tidak terlalu banyak ya, Dek. Jadi kita di sini SKM bagaimana kita itu dia mencari peluang dan membangun daerah itu, karena kalau dibilang kayak perawat, bidan itu sudah banyak. Karena SKM di sini masih kurang, jadi saya tertarik untuk mengambil jurusan SKM ya di Kesehatan Masyarakat Unusa. Oh, berarti untuk memajukan tempat kelahiran Kak Anton sendiri ya? Iya, benar. Tempat di latar belakangi oleh itu. Iya. Kalau boleh tahu, dulu itu Kak Anton memilih peminatan apa ya, Kak? Waktu kuliah semester 5 kalau nggak salah ya? Iya, kita semester 7 kalau nggak salah, Dek. Semester 7 itu mulai peminatan ya.
Kalau nggak salah 5 atau 7 ya. Iya, itu antara 5 atau 7. Ya, sekitar 5 atau 7. Iya. Jadi saya peminatannya epidemiologi. Itu dosen pembimbingnya dengan Ibu Dwi ya, dengan Ibu Dwi Handayani, dan kami yang peminatan epidemiologi angkatan tahun 2016 itu ada 4 orang ya. Ada saya, terus ada Kak Renjani, ada Kak Farakin, dan Kak Bianca Juliet. Jadi pelopornya untuk epidemiologi di angkatan 2016 hanya 4 orang waktu itu. Iya. Wah. Iya. Terus di epidemiologi itu alasan Kak Anton sendiri memilih epidemiologi itu kenapa, Kak? Kan banyak itu, ada AKK, terus biostatistika, dan lain-lain. Iya, baik. Jadi kalau untuk saya sendiri, kenapa memilih epidemiologi? Karena mungkin saya tertarik ya sama yang namanya penyakit-penyakit begitu. Karena tertarik yang namanya penyakit-penyakit, dan di epidemiologi itu kan mother of public health ya. Jadi di situ ada trias epidemiologi, ada host, ada environment, lalu ada agent ya. Di situ ada trias epidemiologi di mana kita menggali atau mencari tahu distribusi dari penyakit-penyakit. Jadi kita kayak mencari asal mula, ini penyakit ini misalnya diare, itu diarenya dari apa sih begitu. Itu yang buat saya tertarik sama epid sih sebenarnya. Dasarnya dari situ. Lalu yang kedua, epidemiologi itu asik sih saya bilang, karena kita tidak hanya bergelut dengan administrasi atau sekedar penyuluhan, tapi kita bisa menggali lebih dalam suatu kejadian. Misalnya ada KLB atau ada wabah, itu kita bisa melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Itu yang saya pernah dapat ya di bangku kuliah dan juga saat magang di BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur begitu. Selanjutnya saya ingin bertanya, selama kuliah itu apa aja suka dukanya Kak Anton? Kan pasti ada pengalaman-pengalaman pahit manis, apalagi untuk mahasiswa rantau gitu kan, jauh lagi. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Kak? Iya. Kalau suka duka pastinya banyak ya. Suka duka kita sebagai anak rantau yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Jadi kalau sukanya dulu ya. Jadi kalau sukanya, iya. Jadi kalau sukanya tuh karena saya berasal dari daerah ya, dari daerah Papua, dari Asmat. Itu kan kita jauh. Di Asmat sendiri tuh nggak ada mobil, nggak ada gedung-gedung bertingkat, tidak ada di sini. Jadi kayak waktu saya ke Surabaya tuh kayak takjub begitu ya inilah kesannya tuh wah luar biasa sekali. Ya terpukau dengan kota Surabaya, dengan wah ternyata Surabaya tuh keren ya begitu. Maksudnya banyak gedung bertingkat, banyak mobil, banyak ya segala macam keramaian ada di Surabaya. Tempatnya bagus-bagus, itu sukanya. Dan waktu kuliah juga dapat teman-teman dari daerah-daerah lain juga, ada dari Sidoarjo, dari Gersik, dari Tuban dan lain sebagainya. Punya relasi banyak dan punya teman yang saling mendukung, itu bagi saya luar biasa ya. Maksudnya sangat berkesan begitu dengan kenangan-kenangan, dengan semua yang kita lewati di masa kuliah begitu. Kalau dukanya sendiri ya pasti karena jauh dari keluarga ya. Itu kalau di kos-kosan itu pastinya kan beda. Kita lebaran mau pulang, yang lain pulang ke rumah mudik, kita tidak bisa pulang mudik, kita di Surabaya. Jadi ya dukanya seperti itulah, karena jauh dari rumah sih kalau dukanya itu. Kalau di perkuliahan dukanya ya saya orangnya lebih suka menjalani sih, jadi jarang sih ada dukanya kalau di perkuliahan gitu. Berarti menjalani kuliah dengan enjoy ya Kak ya.
Iya benar, jadi dinikmati. Iya, emang harus begitu sih seharusnya. Nah, terus Kak, kira-kira ada sedikit tips atau trik untuk menjalani perkuliahan biar bisa menjalankan dengan enjoy gitu Kak, dengan senang itu bagaimana kan di era pandemi ini juga banyak sekali mahasiswa yang mengeluh gitu Kak. Mungkin ada sedikit tips dari Kak Anton? Iya, kalau untuk saya sendiri tipsnya karena ini pandemi ya, dan kita tidak tahu ini pandeminya kapan berakhirnya. Walaupun sudah ada program yang namanya vaksinasi, tetap kan kita harus tetap patuh protokol kesehatan ya. Jadi tipsnya ya kalau bagi saya tetap semangat sih, semangat walaupun itu kuliah offline atau online, ya dijalani saja karena kita kuliah kan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, untuk nanti setelah lulus itu bisa bekerja. Jadi di saat masih kuliah ya dimanfaatkan dengan benar-benar, karena dunia pekerjaan sama dunia perkuliahan tuh jauh berbeda. Pada saat kita di pekerjaan itu dituntut apa yang kita sudah dapatkan di kampus itu harus kita tuangkan, harus kita implementasikan. Jadi kalau saran dari saya harus teman-teman bisa memanfaatkan benar-benar waktu di tempat kuliah, entah itu di perkuliahan akademik maupun di organisasi, karena kita kesehatan masyarakat itu sasarannya kita kan masyarakat. Kita bukan klinisi yang menangani individu, tapi kita sasarannya masyarakat. Jadi kalau berdasarkan saya sendiri yang saat ini bekerja di Dinas Kesehatan, kita di sini banyak megang program ya. Jadi kayak program HIV, program malaria atau TBC. Nah, itu kita butuh kerjasama antar tim. Jadi organisasi bagi saya itu penting. Jadi harus bisa belajar lah untuk memanage waktu, untuk membuat program, dan kerja sama timnya itu benar-benar harus diperkuat lagi begitu kalau kita ikut organisasi. Karena di tempat kerja ya kita juga bekerja dengan tim gitu. Walaupun antar orang pegang program masing-masing, tapi kita harus integrasi juga begitu. Ya mungkin dari saya seperti itu sih Dek. Jadi lebih dimanfaatkan lagi waktu di perkuliahan, baik itu di akademik maupun di organisasi. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Anton untuk sarannya dan sedikit tips ini. Jadi emang seharusnya kita sebagai mahasiswa memanfaatkan waktu untuk belajar itu, karena nanti dunia bekerja, benar kata Kak Anton dan kata orang-orang lainnya, jika dunia bekerja itu berbeda dengan dunia perkuliahan. Betul nggak Kak Anton? Iya, benar sekali. Jadi seperti itu. Iya. Okay. Saya awalnya pun juga kaget waktu setelah lulus dan bekerja itu banyak sekali aktivitas yang berubah 180 derajat. Jadi kayak kita dulu waktu kuliah itu ada waktu kumpul dengan teman-teman. Tiap hari mungkin kita sempatkan lah buat kumpul sama teman-teman, entah itu ke kafe kah, atau ke warkop atau kemanapun ya. Tapi saat kita sudah bekerja, hal-hal seperti itu hanya terjadi mungkin seminggu sekali begitu. Jadi banyaklah berubahnya. Kita harus bisa memanage waktu, memanfaatkan waktu dengan baik begitu. Baik Kak Anton, karena ini pertanyaan dari saya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anton yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber ya Kak. Iya. Semoga. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Semoga bincang santai hari ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus maju nih. Dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Nantikan podcast kami selanjutnya. Saya Nisa Anindita selaku host undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai bertemu lagi di next episode.